Assalamualaikum semuanya, halo apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, dalam keadaan pandemi seperti ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan, oke? Pada hari ini kita akan bahas tentang transformasi, lebih tepatnya tentang refleksi atau pencerminan. Nah, diharapkan adik-adik semua pada hari ini dapat mengetahui lebih lagi tentang refleksi, hasil dari refleksi, serta koordinat hasil refleksi itu seperti apa. Nah, langsung saja yuk kita ke videonya. Jangan lupa simak dengan baik ya. Yang pertama, apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Nah, pada gambar itu terlihat. Kalau refleksi, contoh sederhananya adalah ketika kamu bercermin, pantulanmu adalah refleksi. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan adalah yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang terakhir, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah untuk menggambar bayangan hasil refleksi segi 4 PQRS terhadap garis. Yang pertama, kita gambar dulu ruas garis yang tegak lurus terhadap garis dari PQRS, garis yang merah-merah itu ya. Nah, kemudian tentukan titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen sehingga garis tegak lurus dan membagi P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen sama panjang. Titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen merupakan bayangan titik P, Q, R, dan S. Nah, dari gambar terlihat ya, kalau titik Q itu memiliki jarak satu kotak dari cermin, sehingga bayangannya juga memiliki jarak satu kotak dari cermin, yaitu titik Q aksen. Begitu juga dengan R. R memiliki jarak 3 kotak dari cermin, sehingga R aksen juga memiliki jarak 3 kotak dari cermin. Nah, hal tersebut juga berlaku pada titik P dan titik S. Nah, selanjutnya adalah contoh refleksi. Perhatikan gambar tersebut ya. Pada gambar pertama, itu seperti huruf T yang dibalik. Nah, kira-kira refleksinya seperti apa ya? Pertama-tama kita lihat garis yang paling dekat dengan cermin. Itu jaraknya adalah satu kotak. Nah, berarti cerminannya juga berjarak satu kotak. Lalu garis selanjutnya yang di belakang garis pertama, yaitu garis kedua berjarak 3 kotak. Berarti bayangannya juga berjarak 3 kotak. Lalu garis yang terakhir itu berjarak 6 kotak, berarti bayangannya juga berjarak 6 kotak. Nah, tinggal dihubungkan titik-titiknya atau garis-garisnya, jadilah cerminan dari gambar tersebut. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Kita lihat jaraknya terlebih dahulu, kita gambar garisnya, lalu kita bentuk, dan kita bandingkan jarak-jaraknya apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, berarti itulah refleksinya. Gambar ketiga, yaitu bentuk segitiga, kita tinggal mencari titik-titiknya saja. Titik yang pertama, itu jaraknya satu kotak dari cermin. Berarti sama dengan bayangannya juga satu kotak dari cermin. Titik yang sejajar itu berjarak 6 kotak, berarti bayangannya juga 6 kotak. Lalu titik puncak itu berjarak 6 kotak juga. Nah, tinggal dihubungkan antara titik sudut dan dibentuklah segitiga bayangannya. Selanjutnya, tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Kita langsung ke gambar A. Gambar A merupakan gambar bintang. Nah, apakah bisa langsung terlihat kalau gambar A ini warna merahnya pencerminan dari warna biru? Tentu saja iya, karena gambarnya terlihat sama persis ya, dan titik-titiknya juga sesuai jaraknya terhadap bayangannya. Yang B, ini sama seperti contoh soal yang tadi, berbentuk segitiga. Lalu kita lihat apakah gambar biru merupakan pencerminan dari gambar merah. Titik yang paling dekat dengan cermin berjarak dekat, sama seperti gambar merah. Namun, apakah ini termasuk pencerminan? Jawabannya tidak ya, karena titik paling atas itu berjarak
lebih jauh dari cermin, sedangkan pada gambar yang berwarna merah itu terlihat lebih dekat. Nah, maka dari itu, karena jaraknya tidak sama, maka gambar B bukan termasuk dalam pencerminan. Kita lanjut ke gambar C. Gambar biru pada gambar C merupakan persegi, lalu gambar merah merupakan belah ketupat. Dari sini bisa langsung terlihat ya, kalau gambar C bukan merupakan pencerminan. Selanjutnya adalah gambar D. Gambar D merupakan gambar trapesium. Apakah bisa langsung terlihat bahwa itu merupakan hasil pencerminan? Tentu saja iya, karena jarak-jaraknya itu memiliki jarak yang sama terhadap cermin dari jarak garis terdekat maupun jarak garis terjauh, sehingga gambar D merupakan hasil pencerminan yang tepat. Lalu kita ke gambar E. Gambar E merupakan tanda panah. Kita lihat nih jarak garisnya. Sama panjang, sama juga. Bahkan titik terjauhnya pun sama jaraknya. Berarti gambar E merupakan hasil pencerminan. Kita lanjut ke gambar F. Ini sedikit membingungkan dan sedikit menipu ya. Jarak garis terdekat dari cermin itu sama besar atau sama panjang. Nah, tapi sudut yang paling jauh itu tidak sama letaknya dengan yang berwarna biru. Kita lihat baik-baik ya. Nah, tidak sama kan? Maka dari itu gambar F bukan merupakan hasil pencerminan. Selanjutnya adalah koordinat bayangan hasil pencerminan dari titik X, Y. Di sini ada 7 ya, di buku juga sama. Lalu kita langsung saja yang pertama, jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan titik koordinat bayangan X, negatif Y. Yang nomor 2, jika hasil pencerminan dari X, Y terhadap percerminan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan titik koordinat bayangan negatif X, Y. Yang nomor 3, hasil pencerminan dari titik X, Y terhadap titik asal O 0,0, maka akan menghasilkan negatif X, negatif Y. Nomor 4, hasil pencerminan dari X, Y terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan titik koordinat bayangan Y, X. Yang nomor 5, hasil pencerminan dari titik X, Y terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka akan menghasilkan titik koordinat bayangan negatif Y, negatif X. Selanjutnya nomor 6, hasil pencerminan dari X, Y terhadap garis Y sama dengan H, berarti sama dengan X, 2H kurang Y. Dan yang terakhir, hasil pencerminan dari X, Y terhadap garis X sama dengan H, maka menghasilkan titik koordinat bayangan, yaitu 2H kurang X, Y. Nah, selanjutnya adalah menentukan koordinat hasil refleksi. Diketahui titik A berada pada koordinat 3,2. Tentukan koordinat A aksen jika titik A direfleksikan terhadap sumbu X. Pertama-tama kita tentukan dulu titik A-nya, yaitu 3,2. Lalu, jika titik direfleksikan terhadap sumbu X tadi berarti hasil bayangannya menjadi X, negatif Y. Maka titik koordinat bayangannya yaitu 3, negatif 2. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Selanjutnya adalah jika titik B berada pada koordinat 1, negatif 2, tentukan koordinat B aksen jika titik B direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Kita tentukan dulu titik B-nya, letak titik B-nya, yaitu 1, negatif 2. Sedangkan rumus jika titik direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, yaitu Y, X, sehingga hasilnya adalah negatif 2,1. Mudah kan? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Selanjutnya yaitu jika titik C berada pada koordinat negatif 2,3, maka tentukan koordinat C aksen jika titik C direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan 1. Nah, pada kondisi ini kita bisa menggunakan rumus pada nomor 7, yaitu garis H sama dengan X. X-nya yaitu 1. Nah, tentukan dulu nih letak titik C, yaitu negatif 2,3. Lalu kita refleksikan terhadap sumbu X sama dengan 1. Kita masukkan X-nya yaitu 2, karena H sama dengan X berarti 2 kali 1 dikurang negatif 2,3. Y-nya tetap ya. Lalu 2 kali 1 ditambah 2,3.
sehingga menghasilkan titik koordinasi bayangannya yaitu 4,3. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke soal terakhir. Jika titik D berada pada koordinat 2,3, tentukan koordinat D aksen jika titik D direfleksikan terhadap titik asal. Titik asal, ada yang tahu apa? Benar sekali, titik asal itu 0,0. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu titik D-nya, yaitu 2,3. Rumus titik asal itu ada pada nomor 3 menjadi negatif X, negatif Y. Berarti tinggal kita negatifkan titik-titik tersebut, sehingga menghasilkan negatif 2, negatif 3. Nah, itulah hasil dari refleksi dari titik D. Refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan adalah yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang terakhir, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, segitu dulu ya penjelasan tentang materi transformasi atau lebih tepatnya adalah materi refleksi atau bisa disebut dengan pencerminan. Selanjutnya, untuk melatih secara mandiri, kalian bisa kerjakan soal-soal latihan pada buku. Dan jangan lupa dipelajari kembali ya video hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah memperhatikan dengan baik dan telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat ya, walaupun di masa pandemi seperti ini, tetap harus belajar secara mandiri. Nah, karena para guru tidak bisa memantau kalian secara maksimal, maka kalian harus belajar secara mandiri, terus diulang agar kalian paham, dan apabila tidak memahami, kalian bisa bertanya pada kolom komentar. Nah, sekian itu dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.